Ya, tentu saja UMKM sangat membutuhkan permodalan karena ketika usahanya mulai meningkat dibutuhkan jumlah permodalan. Nah, sejauh ini banyak sekali permodalan yang diberikan melalui bank, tetapi banyak juga UMKM yang belum bankable sehingga sulit sekali untuk mendapatkan sumber pendanaan. Untuk itu kita akan membahasnya di segmen ini. Ya, Pak Fadil, kalau kita lihat ada KUR ya, terus ada macam-macam lah gitu. Tapi kan ternyata kalau nggak bankable itu juga nggak gampang dan tetap harus menyerahkan yang namanya jaminan kan gitu. Nah, gimana nih Pak ke depannya? Ya kebetulan saya baru dari Tokyo dan kemudian berdiskusi dengan direktur dari ADB Institute, Asian Development Bank Institute, dan salah satu penelitian yang mereka lakukan itu adalah pemberdayaan ini usaha-usaha masyarakat ya, sosial bisnis ini yang tidak bankable. Nah, kemudian yang mereka lakukan itu adalah ada istilahnya sekarang crowdfunding itu kan. Crowdfunding ya. Jadi masyarakat itu mengumpulkan dana itu, kemudian untuk dikumpulkan, kemudian diberikan kepada usaha-usaha seperti ini. Misalnya si A pengen usaha apa, dikasih seperti itu. Nah, itu untuk usaha-usaha yang belum bankable ya? Ya, belum bankable dan kayak baru mulai usaha itu. Nah, kemudian setelah itu ya kalau setelah dia maju, baru bisa punya akses terhadap perbankan perbankan dan keuangan misalnya seperti itu. Jadi saya kira yang sekarang ini kan mungkin ibu-ibu kan dulu mulai usahanya dengan modal sendiri kan gitu. Nah kan, dan mungkin juga modal sendiri ya agak terbatas. Nah kalau misalnya ada upaya itu Mbak Afi ya, misalnya ada inisiatif ya dari dalam hal ini mungkin dari pemerintah, tapi atau dari masyarakat sendiri ya untuk mengumpulkan dana seperti itu dan kemudian memberikannya kepada ini. Mungkin modelnya bagi hasil kali ya Pak ya. Jadi berapa dana yang bisa disupport. Salah satunya seperti kemudian kalau itu. untung bisa dibagi. Tapi sebenarnya juga sekarang kan sudah ada berbagai skema yang cukup membantu gitu ya. Misalnya ada KUR yang tanpa tanpa jaminan gitu loh. Jadi dia bisa punya akses. Nah tapi juga saya kira pembiayaan ini kan harus juga melihat ke dalam usahanya itu sendiri. Jangan sampai misalnya kita belum memerlukan dana yang sebesar itu, akhirnya malah kemudian menimbulkan disalahgunakan persoalan kan gitu. Oke, nah ibu-ibu ini sudah pernah dapat KUR atau dapat sumber dana dari mana nih kalau udah usahanya meningkat, Ibu Nega? Kami selama ini tidak menggunakan bank, tidak meminjam ke bank, karena kita punya sistem sehingga kita bisa mendanai itu sendiri. Oh, luar biasa. Dari anggota-anggotanya apa? Enggak begini. Jadi kalau ada yang pesan, itu pasti kita minta bayar DP dulu. Bayar DP dulu. Jadi mereka bayar dulu untuk DP-nya, setelah selesai baru kita kirim seperti itu. Jadi selama ini selalu dari DP itulah digunakan ya. Jadi bukan berasal. Dan itu cukup ini karena cukup ya, artinya nggak perlu lagi tambahan modal ya Bu ya? Nggak perlu tambahan modal. Selama ini seperti itu yang kami lakukan. Nah kalau Ibu gimana? Kalau saya apalagi ya, produk saya itu modalnya sedikit. Modalnya sedikit banget Bu, cuman satu bulan berapa tuh bisa? Memang harus mengerjakannya harus tekun aja sih gitu, harus tekun dan telaten. Jadi yang mahal itu tekun dan telatennya gitu, yang saya jual itu tekun dan telatennya, bukan karena dia bahan bakunya mahal, itu bukan gitu. Bisa produk saya tuh satu piece itu ada yang modalnya cuma 5.000, saya jual 50.000. Oh gitu ya, luar biasa itu, berapa kali lipat itu? Kotak tisu. Jadi kotak tisu itu saya jual 50.000 dari kertas Pak. Kotak tisu dari kertas? Kertas apa saja bisa. Jadi saya masuk ke sekolah-sekolah itu mensosialisasikan bahwa bekas kertas ulangan kalian itu yang nilainya jelek itu masih bisa berharga loh gitu. Yang nilainya jelek gitu ya. Kan biasanya disobek Bu, disobek dibuang. Jangan dibuang, sekarang bisa jadi uang. Gitu. Jadi hanya dengan 2 ons beberapa lembar kertas itu bisa jadi satu kotak tisu, yang penting dia tekun dan telaten mengerjakannya. Nah Pak Fadil, ini ada juga yang menarik ya. Jadi seringkali orang Indonesia itu biasanya bikin produk tapi mereknya nggak dipakai karena mereka kalau merek sendiri kadang-kadang susah jualnya. Nah mau orang Indonesia itu adalah menjadi tukang. Jadi misalnya merek tertentu
Nanti setelah mereka beli, kemudian dikasih merek, ya jualnya ke Jakarta lagi atau ke Indonesia lagi gitu. Nah, ini kan sebenarnya sayang sekali nilai tambah yang diciptakan itu justru oleh mereka. Dan sekarang kita lihat kelas menengah Indonesia tuh makin naik dan suka barang-barang yang kayak gitu. Gimana nih Pak? Ya memang sih ya, membangun itu ya image atau terhadap brand ya. itu kan sangat sukar lah, sangat memerlukan waktu yang lama kan. Kayak perusahaan-perusahaan seperti misalnya Unilever atau yang lain kan membangun image-nya kan lama gitu. Saya kira memang sekarang ini yang penting Ibu bisa usaha-usaha yang seperti yang dilakukan oleh Ibu ini bisa kreatif ya, industri kreatif kan ini maksudnya bisa, ya. Bisa istilahnya mayang gitu, bersinambungan gitu ya, tanpa jangan dulu memikirkan terhadap masalah brand itu, saya kira kan gitu. Yang penting saya kira seperti itu. Kalau yang brand itu misalnya kan nanti biasanya fashion yang paling banyak nanti sekarang. harus ada link dengan usaha yang lebih besar lagi kan gitu kan. Nah Pak, kalau kita lihat dalam kenyataannya memang ada UKM tertentu yang kalau kita lihat dia daya saingnya akan susah. Ya kalau tadi kan kebetulan industri kreatif nggak masalah, yang dinilai adalah kreativitasnya. Tapi ada usaha-usaha yang skala ekonominya nggak besar sehingga susah untuk bersaing. Nah biasanya harusnya berkolaborasi dengan usaha besar nih. Betul ya. Nah itu gimana? Kalau di kita nih kok kurang sekali antara linkage antara usaha besar dengan UMKM supaya daya saing kita makin tinggi. Ya itu kan harus ada program kemitraan itulah ya kan. Kalau terutama di sektor pertanian subkontraktor gitu kan, ada subkontrak misalnya kan. Sebenarnya industri di Jepang yang industri otomotif atau industri elektronik itu sebenarnya kan merupakan satu rangkaian daripada supply chain-nya itu ya berasal dari perusahaan-perusahaan yang menengah kecil juga gitu kan, yang bikin skrupnya atau apanya kan gitu. Nah itu memang harus ada arah ke sana ya, mesti kita ya. Maka harus ada regulasinya. Nah, jadi mungkin dikasih insentif untuk perusahaannya atau insentif kepada orang yang mau bergabung gitu ya. Misalnya di sektor pertanian atau perkebunan kan ada juga keharusan misalnya inti ya kan, dan plasma. Sekarang yang sukses baru sawit ya Pak ya. Di luar sawit kayaknya belum berhasil. Produk komoditas sawit seperti itu. Nah itu bisa di-copy dengan yang lain ya kayaknya. Betul, dan itu harus ada regulasi kalau di situ. Kalau misalnya dibiarkan kepada market gitu ya, yang mana yang lebih efisien yang dilakukan yang seperti itu gitu. Tapi usaha-usaha yang bersifat kemitraan itu pun juga saya kira pada saatnya itu akan efisien gitu. Iya, betul. Eranya ke depan kan era seperti itu ya. Artinya berekosistem. Nah, berekosistem itu tidak hanya perusahaan besar, tapi berekosistem perusahaan besar dengan yang kecil-kecil kan gitu ya. Jadi eranya harus ke sana ya. Nah, kalau industri kreatif seperti ibu-ibu ini itu cenderung kan mereka punya perbedaan dengan yang lain. Ini biasanya gimana Pak daya jual yang inovatif seperti ini? Kalau yang ini kan bagi ya katakanlah ini gabungan antara sosial entrepreneur sama kreatif gitu kan yang Ibu lakukan itu, dan skalanya itu kan mungkin kalau misalnya direplikasi itu belum tentu juga bisa berhasil kalau dalam skala yang lebih besar. Jadi memang beda-beda ya, tergantung sektornya ya. Harus istilahnya harus localize gitu ya. Harus tergantung daripada kondisi lokalnya ya, seperti itu. Tapi mungkin ininya yang penting itu adalah inisiatifnya itu gitu kan, inovatif harus inovatif, harus bisa ditiru kan gitu kan. Baik, nanti di segmen terakhir tentu saja kita juga harus memberikan masukan kepada banyak pihak pastinya ya, supaya UMKM kita tuh ke depan bisa menjadi daya dukung utama seperti dulu dan bisa naik kelas, itu yang paling utama ya. Kita harus break lagi, pemirsa tetaplah di Economic Lounge with ITC.